Kor. Ya, mohon Ada maaf. Mbak Tias. Karena yang Tias nelpon sudah sehat, Tias. Silakan Mbak Trisni. baik. Oke, terima kasih 145. Wow, luar biasa. Kayaknya masih masih ada yang mau gabung terus, tapi nggak apa-apa. Kita sambil nunggu teman-teman yang akan bergabung. Mohon izin, kita akan segera mulai. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semua dalam keadaan baik dan sejahtera. Terima kasih kepada luar biasa 149 yang ada di Zoom ini. Yang terhormat pada Direktur Utama Prof. Yusti Probowati, kemudian narasumber Prof. Seger Handoyo, Bapak Dr. Andi Matulesi, Ketua Umum HIMSI, kemudian di sini ada juga pengurus LSP, saya sebutkan satu persatu, Ibu Moderator, Ibu Nindiati Rajo, kemudian tadi ada Ibu Direktur Umum, sudah gabung belum ya? Khusus, Direktur Umum. Direktur nggak umum, Mbak. ini kan resmi, saya nggak berani ngomong begitu ya, nanti kualat. Baik, puji Tuhan ya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan baik dan sehat semua, dan antusiasme untuk menyimak acara webinar yang diselenggarakan oleh kita LSP Psikologi Indonesia, yang temanya kali ini nggak main-main. Temanya sebentar tadi soalnya gara-gara pindah jadi ketutup semua. Baik, 100, bentar Bapak Ibu. Ya. Ini tadi sempat dapat WA dari Pak Seger untuk share screen saya, jadi WA saya jadi agak terganggu. Gara-gara banyak jadi grogi ya. Iya, tadi pindah kemudian banyak yang japri minta itu, minta apa namanya, eh, Link. link Zoom-nya. Jadi saya harus menjawab satu persatu. Oh, Kemudian, alah. ya, hmm, ini masih ada yang japri juga. Nah, ya udah nggak apa-apa. Saya abaikan dulu yang japri-japri. Semoga segera dapat link Zoom-nya. Ya, webinar kali ini sertifikasi psikologi dalam sorotan Undang-Undang PLP, kebijakan, praktek, dan arah masa depan profesi psikologi Indonesia. Dan di sini ada Prof. Seger sebagai narasumber, juga Bapak Dr. Andi, dan dimoderatori oleh Ibu Ayu Nindiati. Eh, kita akan mulai acara, tapi sebelum kita mulai acara, Langsung ke Bu Yusti aja. kita oh, nggak jadi. Oh, baiklah. Karena waktu juga sudah ini tadinya rangkaiannya banyak sekali, jadi kita skip untuk beberapa hal. Kepada Ibu Yusti untuk memberikan sambutan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Trisni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Senang sekali kita ketemu di 2024. Selamat Natal bagi yang merayakan di 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Di awal tahun ini, eh, kami dari LSP Psikologi Indonesia akan mencoba membuat webinar gitu ya, dan topik yang menurut kami itu menjadi sangat penting adalah terkait dengan Undang-Undang PLP. Sebelum kita mulai, sebagai direktur, rasanya saya harus selalu mengenalkan tentang LSP Psikologi Indonesia dulu gitu ya. Eh, apa itu LSP? LSP ini, aduh. Nah, LSP itu sebenarnya merupakan LSP P3 yang didirikan organisasi profesi. Karena psikologi ini merupakan asosiasi, ikatannya adalah Himpunan Psikologi Indonesia, jadi LSP itu didirikan oleh Himpunan Psikologi untuk menjawab tantangan yang terkait dengan
pendidikan berkelanjutan. Nah, nanti detail-detail apa itu pendidikan berkelanjutan akan disampaikan oleh narasumber kita yang pagi hari ini sangat istimewa, ada Prof. Seger. Terima kasih Pak Seger yang sudah hadir dan selalu mendukung sebagai Ketua Umum yang hari ini di Sabtu-Sabtu ya, biasanya kita jalan-jalan, hari ini kita sedikit membahas tentang sertifikasi. Nah, eh, karena dia di bawah HIMSI, sebenarnya LSP itu sangat terkait dengan banyak institusi atau lembaga gitu ya. Jadi LSP Psikologi Indonesia pertama jelas sangat terkait dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Yang lain karena didirikan izinnya itu dapat dari BNSP, maka kita izin itu harus dapat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini adalah sebuah lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat gitu. Nah, izin itu karena di zamannya Pak Fendi muncul di 2018, habis bila sudah diperpanjang oleh BSP. Saya nggak tahu perpanjangannya itu, saya dengar kalau yang dulu 5 tahun kayaknya berlaku untuk 3 tahun gitu ya. Kemudian yang lain kaitannya dengan skema-skema gitu ya, itu harus disusun dari SK3. SK3 dikeluarkan dari Kemenaker. Jadi hubungan dengan Kemenaker itu juga harus dijalin dengan baik. SK3 kita juga habis di 2023, sekarang oleh Himpunan Psikologi Indonesia sedang diperpanjang dan dibantu oleh LSP. Nah, hari ini yang akan kita bahas lebih banyak bagaimana sih sebenarnya skema-skema yang ada di LSP Psikologi Indonesia itu dengan adanya Undang-Undang PLP. Hari ini dihadirkan Pak Seger yang pada zaman sebagai Ketua Umum yang kemudian menggolkan Undang-Undang PLP dan dilanjutkan oleh Pak Andi yang juga menjadi Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia. LSP ini seringkali ditanya, karena PT pasti ada saham gitu ya. 88% saham itu dimiliki oleh ikatan yang memiliki skema. Ini tim saya yang yang menjadi pengurus, kemudian skemanya kami punya 7 dari berbagai macam asosiasi, masih ada APSIPOR, kemudian PIO, ada IPS, kemudian Asosiasi Psikologi Sekolah dan Pendidikan. Saat ini sedang disusun juga skema-skema yang baru, tetapi seperti kita tahu bahwa penyusunan skema itu juga butuh waktu gitu ya untuk melakukan penyusunan skema-skema baru. Yang lain update terkait dengan LSP adalah pada zamannya Pak Fendi itu ada uji kompetensi yang dapat dilakukan secara online. 2022 itu dihentikan karena kita tidak, LSP Psikologi Indonesia belum memiliki sistem digital untuk ujian. Nah, kami sudah bekerja sama dengan PT Wika Digital System dan sekarang kita sudah, kalau ujian itu melalui aplikasi gitu ya, dan ini kita sedang akan mengajukan UKOM online. Mohon doanya Bapak Ibu, kami sedang mengajukan untuk divisitasi kembali untuk UKOM online ini di tanggal 12-13 Januari gitu ya. Ini jadwalnya belum keluar, tapi itu yang sedang kita ajukan. Nah, saya juga karena ini banyak teman-teman dari psikologi gitu ya. Sebenarnya untuk ujian itu dibutuhkan tempat uji kompetensi, dan tempat uji kompetensi sewaktu ini sangat kami buka gitu ya. Siapapun lembaga manapun boleh mengajukan sebagai TUK sewaktu. Syaratnya apa? Di situ sudah tertulis gitu ya, tetapi kurang lebih asesi yang mendaftar itu minimal 5 gitu ya. Detail-detailnya ada di web kami, nanti bisa dibuka. Nah, sekarang yang 2024 yang akan membuka TUK itu TUK-nya Mbak Cassandra ya di tanggal 7 dan 8 Maret 2024. Monggo bagi teman-teman yang akan melakukan, ini baru ada 2 flyer yang ada di saya, dan di Surabaya, di Ubaya itu tanggal 4 sampai 6 Juli 2024. Jadi teman-teman yang akan
mengajukan sertifikasi atau yang sertifikasinya habis karena seperti saya, Pak Seger itu Pak eh, Pak Fendi ya yang habis kemarin kita udah ujian ulang, Mbak Reni gitu ya yang di awal-awal kita udah resertifikasi. Itu salam kompeten dari LSP Psikologi Indonesia. Ini web kami dan monggo Instagram kita bisa di-follow untuk mendapatkan update terkait dengan LSP Psikologi Indonesia. Saya pikir itu Mbak Trisni sebagai pengantar pembuka tuan rumah gitu ya. Nanti detail masukan dari pembicara itu pasti akan menambah wawasan kita. Dan sebelum saya lupa, terima kasih Pak Seger, terima kasih Pak Andi yang hari ini bersedia menjadi narasumber kita pada webinar pertama di 2024. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yusti untuk mengantar dan menambah wawasan teman-teman yang mungkin terkait dengan LSP ini keberadaannya dan sebagainya belum paham. Nah, bisa lebih dipahami tadi ya. Nanti jangan khawatir, materi akan di-share. Tadi ada beberapa yang japri ke saya menanyakan tentang materi. Nanti akan saya share di chat ini. Baik, karena kita juga sudah terlambat karena ada proses boyongan ya, pindahan. Jadi waktunya sudah molor. Ini tapi luar biasa 294 saatnya ada di Zoom. Jadi sangat antusias teman-teman luar biasa. Baik, acara kita akan segera mulai dan acara ini akan dipandu oleh Ibu moderator yang sudah siap dan ayu dan memang ayu, yaitu Ibu Dr. Ayu Dwi Nindiati psikolog. Dia akan memberikan mengantar acara sebagai moderator. Izin membacakan CV terlebih dahulu. Siapa Ibu Ayu ini? Di LSP, beliau adalah saat ini Komite Skema Sertifikasi LSP Psikologi Indonesia 2021 sampai dengan 2025. Tapi sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Operasional 2017 sampai dengan 2020. Ada yang resmi? Bentar. Kemudian saat ini pekerjaan Ibu Ayu adalah sebagai Wakil Dekan 2 SDM Keuangan dan Umum di Universitas Pancasila sampai dengan nanti 2025. Kemudian sebelumnya adalah Wakil Rektor Bidang Akademik 2019 sampai dengan 2021. Beliau saat ini adalah Associate Professor, OTW Professor. Kita doakan semoga perjalanan menuju ke sana lancar. Amin. Kepada Ibu Moderator, Ibu Ayu Nindiati, dipersilahkan waktunya. Ya, terima kasih Mbak Trisni, my partner untuk seminar dan untuk per-MC-an. Terima kasih juga untuk teman-teman. Alhamdulillah, detik ini saya bicara sudah 300. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tahun 2024 akan membawa kebahagiaan dengan pelajaran dari 2023 yang sudah kita dapatkan. Amin. Baik, hari ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Hari Sabtu, tadi Mbak Yusti udah bilang mestinya jalan-jalan ya Mbak ya. Kemudian ini dua orang yang kita undang juga bukan main-main gitu ya. Saksi sejarah, kemudian pelaku sejarah terkait dengan munculnya undang-undang PLP. Nah, ini kalau teman-teman nanti bisa kulik-kulik juga kalau Pak Seger dan Mas Sandik ini mestinya berkenan lah untuk sharing dulu gimana bug-bugnya membangun undang-undang PLP ini. Dan Alhamdulillah, Juli, saya ingat banget, tanggal 7 Juli 2022, Undang-Undang PLP diketok oleh DPR bersamaan dengan kaki saya di operasi. Itu makanya membekas sekali. Jadi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di Undang-Undang PLP itu membawa banyak konsekuensi. Ya, saya tidak mau menyebut perubahan karena banyak beberapa orang yang agak sedikit quote-quote gitulah tentang perubahan. Tapi ada beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah ketika kita berbicara terkait dengan sertifikasi kompetensi yang ada atau yang dijalankan oleh lembaga sertifikasi profesi psikologi sebagai lembaga nasional di bawah sebagai tangan panjangnya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin
Nanti kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Nanti mohon izin, Mas Andik nanti akan diawali oleh Mas Seger, boleh ya? Siap, terima kasih Mas Andik. Nah, saya membacakan dulu CV-nya Mas Seger nih, Bapak dan Ibu. Mas Seger nih kalau sekarang saya tanya ngakunya pengangguran gitu ya. Tapi kalau saya baca Ya, CV-nya, betul. kalau baca CV-nya ini nggak ada yang nganggur-nganggurnya sama sekali gitu loh, heran saya. Jadi pengangguran dari mana? Kalau sebagai ketua umum HIMSI, sebagai dekan, sebagai ketua P2TPI, rasanya teman-teman sudah pada tahu lah ya. Tapi ternyata ada beberapa yang saya pun juga baru tahu bahwa Mas Seger ini ternyata pernah 10 bulan di Jerman, pasar ke apa tentang apa ikut pelatihan informasi dan pasar kerja di Mannheim, Jerman, nggak tahu bacanya bener apa nggak nih. Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung. Bener nggak Mas bacanya? Di situ. Terus Mirip ya, hampir. kemudian, nah yang luar biasa, Mas Seger ini juga barusan mengeluarkan bukunya juga terkait dengan coaching dan ini juga menegaskan beliau di bidang PIO-nya Ya, sekarang sebagai itu Dewan karena Pakar. pengangguran. Sebagai Dewan Pakar Asosiasi Psikologi Industri Organisasi yang luar biasa support terhadap perkembangan PIO di Indonesia. Terus saya rasa itu dulu. Mungkin kemudian kalau Mas Andik, saya juga ingin membacakan CV-nya terlebih dahulu sebelum nanti Mas Andik menyampaikan pemaparannya. Semua orang juga tahu lah Mas Andik ini di HIMSI sudah seperti apa ya Mas Andik ya. Mulai dari Wakil Ketua Pengurus HIMSI Wilayah Jawa Timur sampai sekarang kemudian menjadi Ketua Umum PP HIMSI. Nanti sampai tahun 2026. Pengalaman di nasional juga luar biasa. Mulai dari menjadi tim pakar, mulai menjadi anggota kelompok ahli BNPT, sampai menjadi tim pakar, kemudian eh, apalagi nih Mas, Sekretaris Prosapena Kementerian PPA 2009, yang kabarnya ini cowok sendiri ya Mas Andi ya? Ini kayaknya memang habitatnya Mas Andik nih. Terus kemudian sekarang juga menjadi penasehat Ikatan Psikologi Sosial. Nah, ini kedua pakar kita pagi ini semuanya adalah dewan pakar di masing-masing asosiasi peminatannya. Kemudian kegiatan profesional Mas Andi ini juga nggak kalah-kalah. Ini luar biasa. Mulai dari menjadi reviewer LPDP sampai sekarang menjadi asesor Ban PT. Oh ini yang baru nih, saya baru tahu nih kalau ternyata asesor Ban PT juga Mas Andi. Kongrat Mas. Terus kemudian secara pribadi buku-bukunya juga luar biasa. Psikologi politik ini tahun 2005, tahun 2019 juga. Ini kayaknya nanti kalau di diskusi yang lain meneropong 2024 presidennya Sopo Iso ya Mas ya. Oke, itu barangkali yang ingin saya sampaikan dari CV-nya para narasumber kita, tidak mengurangi rasa hormat. Monggo Mas Seger untuk menyampaikan point of view-nya terkait dengan tema kita pagi ini, sorotan Undang-Undang PLP, kebijakan, praktek, dan arah masa depan profesi psikologi di Indonesia. Monggo, Mas Seger. Ya, baik. Makasih, Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat tahun baru, selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Yang saya hormati Bu Dirut, Mbak Yusti, Bu Dirkus, Mbak Susan, eh, teman-teman pengurus LSP semuanya, Dewan Komisaris LSP, Mas Sandi, eh, dan saya lihat juga ada dari majelis ya, ada dari MPP, ada dari Ketua IMSI Wilayah, Ketua Asosiasi Ikatan, eh, dan teman-teman semuanya mohon izin bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah di awal tahun baru ini LSP mempertemukan saya dengan teman-teman lagi ya, karena saya sudah pengangguran Imanin ya. Baik, saya boleh minta tolong Mbak Trifni untuk men-sharekan ininya karena ada persoalan di tempat saya. Baik, saya akan menyampaikan secara singkat ya apa dampak
Undang-Undang PLP pada sertifikasi kompetensi psikologi, meskipun nanti apa yang saya sampaikan tidak secara spesifik hanya pada Undang-Undang PLP saja, tetapi saya ingin memberikan kepada kita diskusi dan pemahaman yang agak makro begitu tentang bagaimana letaknya LSP Psikologi Indonesia dan bagaimana letaknya sertifikasi kompetensi di antara yang lain-lainnya, gitu ya. Karena selalu ada banyak persoalan, misalnya pertanyaan tentang sertifikasi ini berarti tidak mengakui pendidikan, gitu ya, baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Nanti moga-moga dengan penjelasan yang saya berikan, kita bisa memahami letak masing-masingnya, gitu ya. Dan yang terakhir saya kira saya juga ingin mendorong dalam presentasi hari ini untuk kita bersama-sama membantu menjaga eksistensi, kalau mau bilang harkat martabatnya psikologi Indonesia. Salah satunya bisa kita lakukan melalui kita ikut sertifikasi kompetensi di LSP Psikologi. Mengapa begitu? Nanti coba kita lihat alasannya, gitu ya. Boleh slide berikutnya, Mbak Trisi? Teman-teman, ini tadi selintas Mbak Yusti sudah menyampaikan, tapi saya ingin menggarisbawahi. Jadi LSP Psikologi Indonesia itu didirikan atau digagas sekitar tahun 2004-an ya. Ini waktu zamannya Ketua Umumnya Pak Rahmat Ismail, Papi ya. Kemudian berhasil dibentuk sebagai badan hukum itu tanggal 16 September 2016. Ini kita berhasil tanda tangan di notaris, tetapi kita masih belum mendapatkan SK dari Kemenkumham. Kalau tidak salah SK Kemenkumham itu kita peroleh Oktober atau November tahun 2016 ya. Setelah itu barulah kemudian 2 tahun, ini kalau Mbak Yusti tadi menyampaikan bahwa begitu sulitnya kita untuk mendapatkan membuat skema dan mendapatkan lisensi dari BNSP, kita 2 tahun bekerja mulai 2016 sampai 2018 itu membuat skema dan berusaha mendapatkan lisensi BNSP. Dan alhamdulillah 8 November 2018 kita mendapatkan lisensinya. Mengapa banyak LSP yang lain begitu mudah dapat lisensi? Sebagian besar LSP itu menggunakan SKKNI. Kalau SKKNI itu tinggal menggunakan SKKNI yang ada di daftarnya di BNSP. Misalnya kalau teman-teman buat LSP pelatihan gitu ya, diambil saja unit-unit kompetensi LSP pelatihan yang ada di SKKNI. Maka kemudian itu diajukan lisensinya, LSP-nya diajukan lisensi dengan unit kompetensi itu ke BNSP. Nah, karena kita membuat sendiri unit kompetensi dan skema-skema sertifikasinya, maka prosesnya menjadi sangat panjang. Saya ingin menyampaikan ini moga-moga bisa menjadi ini ya, value kita, sharing kita tentang share value kita tentang LSP Psikologi Indonesia itu sebenarnya untuk apa diadakan, gitu ya. Banyak orang mempertanyakan apakah ini mencederai pendidikan karena tidak mempercayai hasil atau lulusan pendidikan. Banyak orang yang kemudian mengatakan apakah ini upayanya HIMSI untuk mencari uang dari sini, begitu ya. Ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa LSP Psikologi Indonesia itu
sungguh-sungguh sangat kita perlukan. Yang pertama adalah untuk membangun sistem kompetensi psikologi Indonesia. Kalau kita tidak punya LSP Psikologi Indonesia, kita tidak akan bisa membuat skema-skema sertifikasi yang dimana profesi kita itu bekerja di berbagai bidang dan bekerja di area-area yang sangat luas gitu ya, sehingga kompetensinya itu sangat bervariasi. Kalau kita sendiri kemudian tidak membuat sistem kompetensi, kita sendiri kemudian tidak memahami dengan baik kompetensi psikologi Indonesia, sehingga masyarakat pun kemudian tidak bisa memahami profesi kita itu sebenarnya seperti apa. Kalau masyarakat lihat dokter, lihat notaris, itu kan gampang sekali karena pekerjaannya sangat spesifik ya. Tetapi kalau lihat psikolog atau profesi psikologi, itu kan susah sekali mereka melihatnya. Ada yang bekerja di sini gitu ya. Sehingga saya sejak awal menjadi ketua IMSI yang pertama, pada periode yang pertama, saya melihat bahwa LSP Psikologi Indonesia inilah yang akan bisa mendorong untuk kita punya sistem kompetensi psikologi Indonesia. Setidaknya dengan skema-skema sertifikasi yang ada, kita kemudian punya unit-unit kompetensinya. Nanti kalau semuanya sudah terbangun skema sertifikasinya, kemudian kita bisa menata blok-blok kompetensi mulai dari yang basic, kemudian yang menengah, yang advance gitu ya. Ke depan saya yakin kalau skema sertifikasi sudah jadi semua, kita akan bisa membangun sistem kompetensi yang komprehensif begitu ya. Kita mulai dengan kecil-kecil dan mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan kita sudah punya sistem kompetensi psikologi Indonesia yang komprehensif. Yang kedua, ini sebelum ada undang-undang pendidikan psikologi ya, LSP Psikologi Indonesia ini menurut saya bisa dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan profesional. Mengapa kemudian skemanya ada psikolog industri organisasi, psikolog forensik, psikolog sekolah gitu ya. Kemudian ada yang untuk S1 itu ada asisten psikolog forensik, konsultan psikologi untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pengembangan komunitas itu karena kita ingin mereka-mereka yang bekerja di situ itu mendapatkan pengakuan profesionalnya melalui pemberian sertifikasi kompetensi kerja. Karena kalau tidak begitu, kita hanya dikenal sebagai tukang tes saja ya. Sementara area kita sebenarnya sangat besar, sangat banyak. Lalu yang ketiga, harapannya kemudian kita bisa melindungi profesi psikologi. Profesi kita ini sebagian besar bisa dilakukan oleh banyak bidang ilmu yang lain. Karena overlapping kita dengan bidang ilmu yang lain itu luar biasa banyaknya. Sehingga kalau kita ingin melindungi profesi psikologi kita, saya kira salah satu caranya adalah dengan kita semua mendukung LSP Psikologi Indonesia dan ikut dalam sertifikasi kompetensinya. Supaya kemudian masyarakat juga tahu, oh ini yang kompeten, ini yang memang punya latar belakang pendidikan, pelatihan di bidang psikologi gitu ya, yang kemudian bisa melakukan praktek-praktek atau layanan profesi psikologi. Sementara yang tidak punya latar belakang psikologi atau pelatihan psikologi, mereka mestinya tidak bisa masyarakat ketahui dia tidak kompeten atau tidak layak untuk melakukan layanan psikologi. Jadi kita bisa melindungi profesi kita. Dan tentu saja LSP Psikologi Indonesia akan bisa menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga psikologi untuk SDM Indonesia yang kompeten sesuai dengan keinginan pemerintah melalui BNSP. Jadi teman-teman, empat hal inilah yang sebenarnya saya sungguh-sungguh berharap menjadi misi dari LSP Psikologi Indonesia dan HIMSI sebagai pemiliknya. Jadi tidak
semata LSP itu melakukan sertifikasi semata, tetapi ini mempunyai tujuan atau misi yang sangat besar, yaitu membangun sistem kompetensi psikologi Indonesia, mendapatkan pengakuan profesional. Kalau ada konselor di bidang adiksi untuk psikologi, nanti konselor adiksi psikologi itu mendapatkan pengakuan profesionalnya dari pengguna. Kalau kemudian dibuat apa yang mau dibuat Mbak Isti, sertifikasi katakanlah tentang tumbuh kembang gitu ya, maka profesi psikologi di bidang tumbuh kembang itu mendapatkan pengakuan profesionalnya. Lalu melindungi profesi dan meningkatkan kualitas tenaga psikologi di Indonesia. Saya berharap LSP, HIMSI, dan teman-teman semuanya bisa memahami misi dari LSP Psikologi Indonesia ini ada. Dan awal pendiriannya kita hanya berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2003, tapi saat ini kita menjadi semakin kuat karena didukung dengan Undang-Undang 23 tahun 2022. Boleh berikutnya, Mbak Trisi. Moga-moga waktu saya cukup ya. Teman-teman semuanya, sertifikasi kompetensi kerja yang merupakan area kegiatannya LSP, yang lalu memberikan sertifikat kompetensi kerja yang itu ada di sebelah kanan sendiri yang ada garis tanda putih itu ya, itu ada putih itu sebenarnya hanyalah sebagian saja dari bukti-bukti kompetensi seseorang. Ya, ada bukti-bukti kompetensi yang lainnya. Ada ijazah, ada sertifikat kompetensi, sertifikat profesi psikologi, surat tanda registrasi, surat izin layanan psikologi, dan sertifikat kompetensi kerja. Yang ini yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSP. Bukti-bukti kompetensi itu dalam lingkup Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi sebenarnya dibutuhkan untuk 4 hal, untuk tujuan yang di atas itu. Yang pertama, undang-undang itu ada untuk perlindungan dan kepastian hukum, sehingga bukti-bukti kompetensi itu harus memastikan bahwa orang yang memiliki atau orang yang tidak memiliki kompetensi itu bisa terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Masyarakat bisa tahu mana yang berhak, berwenang melakukan layanan psikologi, mana yang tidak. Nanti kita akan lihat lagi satu persatu ya. Lalu di bukti itu harus diperoleh melalui proses. Ada pendidikan akademik dan profesi psikologi, ada pendidikan berkelanjutan. Ini yang kami juga bangun waktu itu melalui SKP ya. Lalu ada pengalaman masa lalu yang kemudian oleh pemerintah diberi rekognisinya atau namanya rekognisi pengalaman lampau RPL yang itu dilakukan oleh pendidikan tinggi. Nah, untuk bisa prosesnya baik sehingga kemudian seseorang bisa diakui punya kompetensi tertentu, maka diperlukanlah standar. Dan ini menjadi mandat amanah dari undang-undang supaya kita menyusun standar layanan psikologi dan standar kompetensi psikologi yang merupakan sebuah kriteria untuk menunjukkan kinerja tertentu. Ya, standar layanan psikologi kita masih belum punya secara makro maupun sangat spesifik kita masih belum punya gitu ya. Nah, saya mendorong sebenarnya IMSI bersama nanti Asosiasi Ikatan Media Organisasi Profesi itu membuat standar-standar layanan psikologi. Untuk standar psikologi apa sih standar layanannya, untuk melakukan intervensi tertentu apa standarnya dan sebagainya. Sementara standar kompetensi psikologi yang kita punya itu nanti akan kita lihat hanya CPL di pendidikan ya, capaian pembelajaran lulusan di pendidikan.
dan kita adopsi dari kesepakatan internasional. Jadi teman-teman, sebenarnya inilah letak dari sertifikat kompetensi kerja ya. Dia tidak berada di dalam ruang tersendiri, tetapi dia berada dalam sebuah sistem yang kalau saya gambarkan secara keseluruhan seperti ini. Profesionalitas dan pengakuan itu nanti akan menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung perlindungan dan kepastian hukum dari Undang-Undang PLP yang sudah kita miliki. Ya. Baik, berikutnya kita coba lihat satu persatu secara lebih detail ya, agak lebih singkat karena mungkin waktunya juga. Jadi Undang-Undang PLP ini sekali lagi memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan itu adalah hak yang didapatkan warga negara secara sama, secara merata oleh pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi kita dilindungi undang-undang sekarang untuk melakukan layanan psikologi. Kita dilindungi undang-undang secara spesifik untuk melakukan pendidikan akademik maupun profesi psikologi, karena kita sudah punya undang-undangnya. Dan yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini menjamin seseorang untuk melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa ada kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan perilaku tertentu. Perilaku itu apa ya? Perilaku profesi psikologinya. Sehingga kita sebenarnya dijamin sekarang untuk melakukan perilaku sesuai dengan profesi kita. Sehingga kita kemudian bisa memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Mana yang boleh dan tidak boleh, bahkan dilakukan oleh di dalam kita sendiri dengan pendidikan yang berbeda-beda. Untuk itulah nanti kita akan bicara soal standar layanan psikologi yang penting. Nah, supaya perlindungan hukum, kepastian hukum kita makin baik, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan kita ya. Kualitas layanan untuk meningkatkan profesionalitas dan peningkatan pengembangan kompetensi untuk peningkatan kualitas. Nah, kalau teman-teman melakukan peningkatan pengembangan kompetensi, baik itu melalui pelatihan, melalui pengalaman, tetapi kemudian diakuinya sama, itu kan tidak enak ya. Jadi yang sudah punya pengalaman 10 tahun, 15 tahun, diakui sama dengan yang punya pengalaman 1 tahun kan tidak enak ya. Yang ikut pelatihan macam-macam, kemudian punya kompetensi yang lebih tinggi, diakui kompetensinya sama, atau tidak diketahui oleh orang dia punya kompetensi tertentu, itu kan tidak enak. Sehingga pengakuan itu menjadi sangat penting. Nah, pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan itu menyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja. LSP lah letak atau mempunyai fungsi untuk memberikan pengakuan ini. Jadi teman-teman, sertifikasi ini fungsinya adalah pemberian pengakuan untuk kita bekerja lebih profesional dan perlindungan dan kepastian hukum kita menjadi semakin baik. Baik, berikutnya. Ini kriteria yang keempat, saya masuk langsung ke bawah ya. Tadi dari atas saya masuk ke bawah. Ini standar layanan psikologi karena supaya kita bisa profesional, supaya kita bisa dapat pengakuan, supaya kemudian ada kepastian hukum, ada perlindungan hukum, standar layanan ini menjadi sangat penting. Kalau ada kasus, misalnya seseorang dilaporkan melakukan malpraktek, melakukan pelanggaran kode etik dan sebagainya, itu hanya bisa diuji kalau ada standar layanan psikologinya. Katakanlah orang melakukan assessment kemudian katakan assessmentnya tidak sesuai, dia tidak diterima karena assessmentnya tidak sesuai. Kalau kita tidak punya standar layanan psikologi untuk bidang assessment, maka kita akan sulit untuk menilai seseorang itu sebenarnya betul melanggar atau tidak.
Jadi teman-teman semuanya, terutama saya mendorong IMSI dan seluruh asosiasi ikatan untuk segera menyiapkan standar layanan psikologi ini. Standar layanan itu setidaknya ada 3, standar praktek profesional, standar praktek khususnya, dan standar lingkup praktek. Standar lingkup praktek ini sangat penting untuk kita bisa mengetahui mana orang yang punya hak dan kewenangan dan mana yang tidak. Baik di dalam tenaga psikologi sendiri maupun irisannya dengan ilmu yang lain, profesi yang lain, dan orang yang di luar itu. Dengan standar lingkup praktek, maka akan semakin jelas siapa boleh melakukan apa, siapa tidak boleh melakukan apa. 3 standar ini memang menjadi kewajiban kita, dan ini adalah juga amanat atau mandat dari Undang-Undang PLP. Di bidang pendidikan, itu ada standar kompetensi. Kalau yang di Undang-Undang PLP memang yang disebut ada standar kompetensi psikolog, ya. Tapi sebenarnya kan ada pendidikan akademik juga di Undang-Undang PLP, maka perlu juga dibuat standar kompetensi psikologi secara umum. Yang ada itu sekarang ini barulah yang internasional, itu sangat general, itu International Declaration on Core Competencies in Professional Psychology. Yang spesifik-spesifik kita masih belum punya. Yang ada adalah dalam bentuk standar kompetensi lulusan yang dibuat oleh AP2TPI untuk pendidikan akademik, dan pendidikan profesi biasanya AP2TPI bersama dengan IMSI. Sementara standar kompetensi kerja itu kita punyanya yang dari LSP melalui skema-skema kompetensi. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa kita memang perlu membangun standar kompetensi psikologi Indonesia, dan itu hanya bisa kita dorongkan selain melalui pendidikan, adalah juga melalui LSP Psikologi Indonesia. Sehingga kita punya kriteria yang jelas apa yang boleh dilakukan oleh siapa, apa yang tidak boleh, dan bagaimana melakukannya dengan baik atau dengan standar profesi kita. Berikutnya. Nah, 2 dan 3 bukti proses ini saya kira saya gabungkan jadi satu. Nah, ini teman-teman saya ingin meletakkan, kita paham letaknya sertifikat kompetensi kerja yang itu sama sekali bukan bentuk tidak pengakuan terhadap pendidikan. Ya. Keduanya harus saling melengkapi. Yang di sebelah kiri, ijazah sertifikat kompetensi, sertifikat profesi psikologi, ya, yang hijau itu adalah produk dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya. Itu istilah-istilah dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan turunannya, termasuk Permendikbudnya. Itu ada ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi psikologi. Nah, pendidikan akademik atau pendidikan profesi itu akan mengeluarkan bukti pengakuan kompetensinya berupa itu. Kalau ijazah itu hanya untuk pendidikan akademik dan vokasi. Mengapa pendidikan profesi itu tidak dapat ijazah? Karena definisi ijazah itu dalam peraturan menteri adalah dokumen yang diberikan pada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Sementara untuk pendidikan profesi, itu buktinya adalah sertifikat profesi. Jadi PA itu pendidikan akademik, PP itu pendidikan profesi. Pendidikan profesi, sertifikat profesi kita itu sudah sangat jelas disebut sertifikat profesi psikolog, yang itu nanti akan ada untuk sertifikat profesi psikolog umum dan sertifikat profesi psikolog spesialis dan subspesialis. Ini juga surat tanda pengakuan pemenuhan kompetensi di bidang psikologi yang diberikan pada lulusan pendidikan profesi. Lalu ada sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini juga pengaturannya ada di Undang-Undang Dikti dan peraturan di bawahnya, ya. Dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya atau memiliki prestasi di luar program studinya.
Ini dari pendidikan akademik juga umumnya, sehingga hijau itu adalah produk dari atau bukti dari pendidikan akademik. Ya. Nah, yang kuning, yang tiga yang sebelah kanan, mulai STR dan sebagainya, itu dibutuhkan untuk layanannya. Jadi teman-teman semuanya kita sangat beruntung karena Undang-Undang PLB itu jadi satu pendidikan dan layanan ya. Sementara profesi yang lain Undang-Undang pendidikannya sendiri, Undang-Undang prakteknya sendiri. Kita punya jadi satu. STR tentu saja ini ada kaitannya dengan hijaunya. Kalau tidak punya sertifikat profesi psikologi, kita tidak bisa mengurus STR-nya. Sehingga untuk teman-teman yang lama, nanti akan ada RPL. Ya. Kalau seperti saya, Mas Bunce, itu kan tidak mungkin suruh pendidikan profesi lagi untuk dapat sertifikat profesi psikolog. Gitu ya. Nanti diberikan melalui RPL. Ini juga menjadi PR yang luar biasa dari pendidikan tinggi, dan IMSI sebagai organisasi profesi bersama dengan asosiasi ikatan yang akan menjadi OP untuk menyusun RPL, rekognisi pengalaman lampau, sehingga yang lama-lama itu kemudian juga bisa mendapatkan pengakuan kompetensi di bidang profesinya masing-masing. Ini insinyur juga melakukan seperti ini, bahkan yang sudah sangat senior ya, itu ada Pak Sasongko, teman kita bukan teman ya, dulu atasan kita di BAN PT, Dewan Eksekutif BAN PT dan Majelis BAN PT, itu pun sudah guru besar, sudah senior, sudah melalang buana di mana-mana praktek keinsinyurannya. Tapi begitu ada undang-undang keinsinyuran dan undang-undang keinsinyuran PP-nya keluar, peraturan-peraturan di bawahnya keluar, maka Pak Sasongko pun harus mengikuti RPL untuk bisa diakui sebagai insinyur. Nanti kita juga punya PR yang seperti itu. Kemudian dengan itu lalu ada surat tanda registrasi, surat izin layanan psikologi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ya P itu. Kalau STR nanti IOP dan OP. Nah, di mana LSP? LSP letaknya adalah memberikan sertifikat kompetensi kerja. Itu bisa melalui pendidikan berkelanjutan, bisa melalui rekognisi pengalaman lampau. Jadi teman-teman yang punya pendidikan profesi dengan keahlian tertentu, lalu ditambah praktik tertentu, maka kemudian diuji kompetensinya, lalu akan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Sehingga portofolio pun menjadi bagian dari alat asesmennya di LSP. Jadi jangan khawatir teman-teman, LSP ini bukan tidak mengakui pendidikan tinggi, lulusan pendidikan tinggi atau produk dari pendidikan tinggi, malah justru memberikan penguatan terhadap pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi. Karena ini kaitannya dengan sertifikat kompetensi kerja. Memastikan bahwa untuk kerja di bidang tertentu yang bersangkutan memang menguasainya. Jadi kalau pendidikan tingginya memang memberikan kompetensi kerja tertentu bagi lulusannya, maka tidak perlu khawatir lulusannya untuk kemudian bisa diuji kembali oleh LSP untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Ya, jadi kita bekerja sama sebenarnya bukan saling meniadakan, bukan saling tidak mengakui, tetapi justru memberikan saling pengakuan antara pendidikan tinggi dan LSP, sehingga kemudian 4 misi yang saya yakin itu juga menjadi misinya pendidikan tinggi, itu akan bisa tercapai. Berikutnya Mbak Disni. Nah ini tadi sertifikat yang sudah disampaikan oleh Mbak Yusti. Saya selalu menyampaikan ini sebagai bukti bahwa HIMSI, LSP itu mengakui pendidikan S1 ya. Karena
7 ini 4-nya itu adalah bisa untuk lulusan S1. Jadi tidak benar kalau HIMSI, LSP itu tidak memberikan perhatian terhadap lulusan S1. Catatannya, LSP Psikologi Indonesia sekarang sedang mengembangkan skema kompetensi okupasi lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Nah, ini saya sudah mendorong, meskipun saya tidak lagi di LSP ya teman-teman ya, saya tidak di komisaris, tidak di pengurus, tapi Asesor. saya selalu memberikan masukan supaya LSP ini dengan adanya undang-undang itu bisa bertemu dengan lembaga-lembaga pemerintah ya, teman-teman yang ada di BKN, teman-teman yang ada di BKD, teman-teman yang di HRD, itu mereka tahu sertifikasi-sertifikasi okupasi apa yang dibutuhkan gitu ya. Kalau dulu kita belum punya undang-undang, kita membuat sertifikasi kompetensi yang besar seperti ini, karena untuk kepentingan pengakuan, setelah punya undang-undang, rasanya nanti yang merah itu, 3 itu pasti akan diambil oleh pendidikan tinggi. Sehingga ini harus di-revise untuk kemudian dibuat sertifikasi kompetensi pada okupasi-okupasi yang sangat spesifik gitu ya. Rasanya teman-teman psikologi yang bekerja di BKD, di BKN, di HRD itu bisa mendapatkan diajak untuk memberikan masukan okupasi-okupasi apa yang dibutuhkan untuk disertifikasi oleh LSP Psikologi Indonesia. Baik, ini slide yang terakhir. Saya kira moga-moga waktunya masih ada, Mbak Ninin. Masih 2 menit? Ya, pas kayaknya. Jadi sekali lagi, sertifikasi kompetensi kerja itu sebuah proses pemberian pengakuan kompetensi kerja oleh negara ya. Ini saya tampilkan punya saya. Jadi lambangnya Garuda ya. Jadi yang diberikan adalah negara, yang dalam hal ini BNSP, kemudian diberikan kewenangannya, didelegasikan kewenangannya kepada LSP ya, sehingga tanda tangannya adalah Direktur Utama LSP. Tetapi sertifikatnya adalah sertifikat dari negara yang diberikan oleh BNSP, sehingga lambangnya lambang Garuda ya. Dan untuk kepentingan personal kita, setidaknya itu penting untuk 3 hal ya. Untuk pengembangan diri. Kalau kita lihat secara detail masing-masing skema di unit kompetensi, maka kita bisa mengetahui apa-apa saja kompetensi yang seharusnya kita miliki. Jadi kalau teman-teman mau bergerak di bidang psikologi forensik, mau jadi psikolog forensik yang bagus, yang hebat gitu ya, maka kalau zaman dulu tidak ada LSP, kita bingung kompetensinya apa ya gitu ya. Kalau saya mau jadi psikolog forensik ya. Nah kalau sekarang tinggal buka aja websitenya LSP, lalu dipelajari unit-unit kompetensinya. Oh, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Sehingga kemudian kita bisa belajar berdasarkan unit-unit kompetensi yang ada di situ. Demikian juga untuk teman-teman S1, saya mau jadi konsultan psikologi di bidang SDM. Saya harus bisa apa ya? Oh, saya harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi bisa untuk pengembangan diri, apalagi zaman sekarang pengembangan diri itu menjadi lebih mudah karena sumber belajar ada di mana. Lalu bisa untuk kepentingan evaluasi diri kita perlu mengumpulkan portofolio sehingga kita nanti bisa mendapatkan pengakuan ya berdasarkan pengalaman kerja, keikutsertaan kita dalam pendidikan berkelanjutan, belajar mandiri melalui coaching atasan. Kita kumpulkan semua untuk kita evaluasi unit-unit mana yang kita kemudian sudah bisa, unit mana yang belum. Jadi di LSP ini yang pertama dilakukan assessment mandiri. Kalau saya mau jadi psikolog industri organisasi, unit kompetensinya ini saya sudah punya belum, saya sudah bisa belum. Kita akan melakukan assessment mandiri dulu. Kalau belum, saya akan nambah. Oh, unit ini saya belum. Saya harus belajar ini. Saya harus coba melakukan ini gitu ya.
Kemudian saya kumpulkan lagi portofolionya. Lalu kita bisa melanjutkan proses pengembangan diri berdasarkan evaluasi diri itu. Dan tentu saja dengan adanya sertifikat ini, kepercayaan diri kita akan menjadi lebih tinggi dan employability-nya insya Allah akan menjadi lebih besar ya. Daya jual kita akan menjadi lebih besar. Kita harapkan begitu. Sembari tentu saja IMSI dan LSP perlu juga untuk terus mensosialisasikan pentingnya kepemilikan sertifikasi ini kepada para pengguna ya. Karena mereka juga harus disadarkan karena profesi kita adalah profesi yang masih belum dipahami secara penuh, secara utuh oleh orang lain. Ini terbukti dengan diskusi waktu penyusunan undang-undang itu, kita melihat bahwa anggota DPR pun belum sepenuhnya bisa memahami profesi kita yang luar biasa luasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih, Mas Prof. Seger. Eh, ini sangat menguatkan sekali inspirasinya di minggu pertama tahun 2024 dan memberikan pencerahan. Khususnya saya pribadi, saya merasa tercerahkan sekali dengan satu kalimat yang semoga saya tidak salah kutip ya, Prof. Seger ya. Bahwa pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dan LSP itu adalah saling menguatkan. Tidak melemahkan, tidak meniadakan. Dan saya tidak memilih menggunakan dua kalimat terakhir. Saya lebih memilih yang terakhir aja. Pendidikan tinggi psikologi di Indonesia dan LSP psikologi di Indonesia itu akan saling menguatkan. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Prof. Seger dari segala proses makro yang beliau sorot selama ini gitu ya. Dan juga inputan-inputan dari beliau yang rasanya pasti akan membuka wacana kita. Nah, selanjutnya kita dengar dari Mas Andik nih. Mas Andik saat ini sebagai nahkoda dari Himpunan Psikologi Indonesia. Saya ingat itu kalau di himnenya menjadi wadah. Itu ya Mas Andik ya. Wadah. Sopir, jadi sopir, Oh enggak lah, aku nyebutnya sopir nahkoda. HIMSI. Nahkoda Mas, mau pilot. Kalau pilotnya pilot Airbus gitu ya Mas ya. Karena HIMSI ini kan sangat besar banget, himpunan psikologi itu sangat besar banget, asosiasinya macam-macam, peminatannya juga macam-macam, ada yang sudah terwadai, ada yang sedang proses, ada yang belum. Nah, monggo Mas Andik dari perspektif sebagai seorang nahkoda himpunan psikologi Indonesia nih menyoroti bagaimana sih nanti sertifikasi profesi psikologi ini selanjutnya dengan konteks Undang-Undang PLP. Time-nya monggo Mas, kurang lebih 35 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih kepada Mbak Yusti selaku Direktur Utama dari LSP Psikologi Indonesia yang sudah memberikan ruang untuk berbagi dan berdiskusi. Kalau saya lebih ke memberikan gambaran terkait dengan perkembangan dari standar layanan psikologi yang tadi diungkapkan oleh Mas Seger sebagai hal yang penting untuk dikaji, tidak hanya dikaji tapi juga harus ada bentuknya gitu ya. Teman-teman dari MPP, dari wilayah, dari asosiasi ikatan, dari teman-teman praktisi, akademisi, dan juga pengurus LSP Psikologi Indonesia. Saya izin share screen ya, Mbak Ninin. Oke, Mas, monggo. Ya, saya akan mengungkapkan sebenarnya lebih ke konteks undang-undangnya ya. Konteks undang-undangnya dan konsekuensi dari undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ini. Ya, nanti sekilas akan saya berikan tentang standar layanan, standar kompetensi, standar kewenangan yang memang ada
termaktub dalam Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dan yang terakhir adalah konsekuensinya pada sertifikasi psikologi. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di Undang-Undang PLP itu jelas ya, bahwa tujuan dari undang-undang ini itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi dan juga kualitas layanan psikologi. Dua kata itu menunjukkan bahwa harus ada link and match antara pendidikan dan layanan. Selain itu ada proses yang namanya kewenangan antara pendidikan dan layanan psikologi yang mau tidak mau perguruan tinggi harus menjadi bagian penting berkolaborasi dengan HIMSI. Karena pendidikan itu urusannya pendidikan tinggi, sementara layanan psikologi adalah urusan dari dikatakan sebagai induk organisasi profesi himpunan psikologi kalau di dalam Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi itu. Sehingga sekarang ada sebuah ketegasan bahwa yang namanya sertifikat, sebutan, profesi itu menjadi hak penuh dari pendidikan tinggi. Sehingga di pendidikan tinggi akan mengeluarkan yang namanya sertifikat profesi psikolog gitu ya, atau SPP. Baik itu pada tingkat psikolog umum, spesialis maupun subspesialis. Sementara HIMSI sebagai IOP akan mengeluarkan yang namanya STR, surat tanda register. Baik itu di tingkatan psikolog umum, spesialis maupun subspesialis. Jadi jelas pembagiannya. Ya, jadi artinya tidak bisa kemudian pendidikan tinggi berdiri sendiri, HIMSI juga berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi, komunikasi, jangan sampai nanti kurikulumnya nanti tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, tidak sesuai dengan standar psikologi yang diharapkan. Jadi memang harus ada kolaborasi di situ. Baru kemudian surat izin layanan psikologi adalah hak dari pemerintah. Jadi ada tripartit, ada pendidikan, kemudian HIMSI, dan juga di pemerintah. Artinya pada saat ada pendidikan profesi itu jelas bahwa yang diajarkan atau kurikulumnya tidak boleh lepas dari standar layanan, tidak boleh lepas dari standar kompetensinya, gitu. Karena dalam uji kompetensi nanti akan dilakukan oleh HIMSI, ya, bersama tentunya bekerja sama dengan pendidikan tinggi. Jadi jelas ini menurut saya tadi seperti dikatakan Mas Seger juga bahwa ini sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik bahwa sejak awal pendidikan itu antara pendidikan tinggi dan HIMSI harus menjadi bagian sebuah satu kesatuan walaupun punya kewenangan berbeda. Kalau kualitas pendidikan dan layanan bagus, maka tentunya daya saing SDM-nya bagus, meningkatkan juga psychological well-being-nya, dan yang paling penting lagi yang ditekankan juga oleh Mas Ger bahwa ada perlindungan dan kepastian hukum, baik pada psikolog, pada klien, maupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam konteks, kalau saya fokus pada konteks pengembangan dan penguatan profesi psikolog dan juga layanan psikologi, maka perlu ada 3 hal, standarisasi layanan, standarisasi spesialisasi kewenangan, dan juga standarisasi kompetensi. Bapak-Ibu sekalian, ada konsekuensi dari adanya undang-undang. Ya, jadi konsekuensinya adalah ada aturan turunan yang disebut sebagai rancangan peraturan pemerintah. Ya, rancangan peraturan pemerintah itu mengatur secara detail tentang bagaimana penerbitan pencabutan STR, penerbitan dan perpanjangan dan pencabutan SILP, sanksi administrasi, perbedaan kewenangan, kemudian bagaimana mekanisme pemberian layanan, bagaimana dengan psikolog luar negeri atau psikolog yang memang lulusan dari luar negeri atau yang psikolog dari warga negara asing. Kemudian bagaimana sanksi administrasi pada
psikolog dari luar maupun dari yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana organisasi profesi dan bagaimana pembinaan dan pengawasan. Aturan-aturan ini yang berupa RPP ini sudah didiskusikan sejak bulan Januari ya. Sebenarnya Desember, akhir-akhir Desember, tapi intensifnya di bulan Januari. Dan yang sudah keluar duluan malah permennya, Permendikbudristek nomor 43 tahun 2023 tentang pendidikan profesi. Kalau kita bandingkan dengan insinyur misalnya, insinyur itu undang-undangnya keluar tahun 2014, kemudian Permendikbud tentang pendidikan profesinya itu 2016, tapi ada perbaikan dan mulai diimplementasikan itu malah tahun 2022 gitu. Ya, jadi Permendikbudnya terkait dengan pendidikan profesi insinyur itu baru keluar tahun 2022 yang nomor 39 itu. Ya, begitu juga peraturan pemerintah kalau kita mengacu di pendidikan keinsinyuran gitu yang waktu itu memang oleh Masker dijadikan sebagai pola gitu ya karena mirip insinyur itu dengan psikolog waktu itu. Itu peraturan pemerintahnya pun itu baru keluar 2016, 2 tahun setelah itu. Nah, ini memang RPP ini harus menjadi PP itu dibatasi 2 tahun. Jadi pada tanggal 3 Agustus, karena di Undang-Undang 23 tahun 2022 itu ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 3 Agustus 2022, maka wajib seluruh turunannya itu akan keluar pada tahun 2024 maksimal, di bulan Agustus, 3 Agustus 2024. Ada banyak ya selain peraturan pemerintah ini, kemudian yang nanti akan diatur juga adalah terkait dengan RPL khusus untuk psikolog, kemudian permen yang sudah ada yang 43 tahun 2023 itu, kemudian layanan psikologi juga harus ada peraturan pemerintahnya, kemudian juga akan ada peraturan-peraturan yang mendukung terutama terkait dengan prosedur-prosedur terkait dengan pembinaan pengawasan dan sebagainya. Sebagai contoh gini, jadi sebenarnya kemarin kan saya sempat datang ke Kemendagri ya. Dari Kemendagri ketemu dengan Pak Sekjen Kemendagri-nya, beliau menyatakan bahwa eh, kalau sebuah organisasi kemudian masuk di dalam undang-undang, itu sebenarnya posisinya itu adalah organisasi plat merah gitu. Tidak bisa lagi disebut sebagai perkumpulan. Nah, cuman waktu itu masih dikaji oleh mereka terkait dengan itu. Karena memang kalau kita lihat, kalau masuk undang-undang, tentunya peran pemerintah pusat dalam konteks pembinaan dan pengawasan itu jelas. Dan kita misalnya kualitas layanan psikologi pada klien saja itu akan diawasi, akan dilakukan pembinaan gitu. Ya. Jadi bisa saja di ayat 1 itu pemerintah pusat bisa melakukan pembinaan pengawasan pada IOP-nya gitu. Tapi bisa juga melakukan pengawasan langsung kepada psikolognya gitu. Tapi tetap berkoordinasi dengan induk organisasi profesi. Nah, ini konteks pemerintah pusat siapa? Ini masih masih menjadi bagian dari diskusi ya setelah RPP-nya ini sudah masuk karena waktu itu kami menyurati dari Mensesnek terkait dengan bagaimana peraturan RPP-nya terkait dengan turunan Undang-Undang PLP ini. Mensesnek itu mengirimkan surat ke Kemendikbud gitu. Ya, dan Kemendikbud inilah yang menjadi bagian penting di dalam penyusunan RPP ini. Ya. Jadi kalau kita lihat pembinaan itu lengkap gitu. Kita mendapatkan eh, peningkatan bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana melindungi klien, bagaimana pengembangan kompetensi kalau kita lihat ya. Jadi peningkatan dan pengembangan kompetensi psikolog pun itu harus menjadi juga tanggung jawab dari pemerintah. Selain perlindungan bagi psikolog dan juga KIE ya, perlindungan informasi dan edukasi tentang pada masyarakat tentang layanan psikologi itu seperti apa sih? Jadi makanya sebenarnya ini menjadi peluang-peluang penting bagi kita
bahwa ke depan nanti ada sebuah tantangan bahwa kita itu menjadi bagian dari pemerintah gitu dalam tanda petik ya. Artinya pemerintah punya tanggung jawab juga untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap kepada masyarakat terkait dengan layanan psikologi gitu, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apa itu standar layanan? Tadi kan ada 3 ya, standar layanan, kemudian standar kompetensi, dan yang ketiga adalah standar kewenangan gitu. Itu yang ada di dalam Undang-Undang PLP. Nah, di dalam Undang-Undang PLP itu disebutkan di pasal 37 ayat 2, walaupun itu disebutkan sebagai standar minimal. Jadi ada 4 standar minimal. Artinya kita bisa menambahkan standar-standar lain di luar itu, gitu, yang tentunya terkait. Gitu. Yang disebutkan di dalam Undang-Undang PLP jelas standar sarana prasarana, standar pemeriksaan psikologi, standar penyimpanan laporan hasil layanan, gitu, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dan standar etika psikologi. Yang poin 4 ini sudah bekerja dengan optimal ya, teman-teman dari ad hoc dari penyusunan dari kode etik psikologi, dan di dalam ADART 2019 bahwa kode etik psikologi ini memang harus diputuskan di dalam kongres yang insya Allah akan kita KLB yang akan kita selenggarakan di Agustus 2024. Nah, di situ disebutkan bahwa standar layanan ini disusun oleh IOP. Jelas di ayat 3-nya itu, standar layanan disusun oleh IOP atau IMSI dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, penetapannya ini bisa dalam bentuk permen atau bisa dalam bentuk peraturan pemerintah gitu. Nah, ini tergantung pemerintah pusat ini. Tapi kalau mengacu ke kedokteran, mengacu ke perawat bidan itu ya, itu ternyata menggunakan Permenkes. Ya. Jadi menggunakan peraturan menteri di dalam menetapkan standar layanan. Termasuk juga walaupun nanti kode etik pun itu juga tetap harus ditetapkan oleh pemerintah pusat ini. Ya. Jadi apapun yang makanya kemarin itu kami berkoordinasi dengan Kemenkumham, ya Kemenkumham, karena seluruh peraturan nanti kan masuknya ke Direktur Harmonisasi Kemenkumham. Sehingga kami kemarin sudah berdiskusi untuk mencari mencari expert judgment gitu dan sudah disetujui, terutama ada RT, kode etik dan sebagainya. Kami minta untuk dilakukan kajian oleh rekan-rekan dari Direktorat Harmonisasi Kemenkumham. IOP tentunya dapat menambahkan standar-standar lain. Standar lain itu apa? Kami bersama dengan kompartemen B ya, yang komandannya Mbak Susan itu juga akhirnya membuat sebuah gambaran atau perluasan dari standar layanan tadi. Yang penting 4 tadi terpenuhi gitu. Tapi kami juga membuat standar itu melebihi dari apa yang minimum standar minimal tadi. Salah satunya misalnya standar pemberi layanan atau SDM. Kalau dalam kajian kami di beberapa peraturan dan juga di kajian yang dilakukan di internasional itu harus ada yang namanya standar pemberi layanan. Misalnya psikolog itu harus apa? Misalnya harus punya SILP kah? Harus punya STR, harus punya SPP atau apa dan sebagainya. Kemudian ada standar sarana prasarana, ya. Kemudian standar pemeriksaan itu kami jadikan jadi standar program psikologis, di mana di situ ada unsur pemeriksaan psikologi dan intervensi. Karena kesannya kalau pemeriksaan itu kan baru sampai pada assessment gitu ya. Tetapi harusnya ada standar bagaimana melakukan intervensi psikologi. Kemudian tambahan lain adalah ada yang disebut sebagai standar laporan. Ya, jadi kalau di dalam undang-undang hanya disebut standar penyimpanan laporan, maka perlu ditambahkan standar laporan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang disebut sebagai standar tarif. Ya, jadi ada beberapa yang memang
ditambahkan sebagai standar layanan sehingga lebih lebih luas, lebih komprehensif gitu. Walaupun sebenarnya harapan kami itu kita punya yang namanya standar nasional sebenarnya. Standar nasional eh, standar nasional layanan psikologi gitu. Yang lebih luas, lebih besar kalau saya lihat rekan-rekan di kedokteran itu sampai detail gitu. Misalnya penyakitnya apa, penyakit itu apa saja gitu misalnya. Ya, masalahnya itu apa saja. Kemudian intervensi pada masing-masing apa dan sebagainya. Memang ini sebuah pekerjaan yang berat, tetapi memang harus kita laksanakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah standar kompetensi, gitu ya. Ya, karena di dalam Undang-Undang PLP di bagian keempat itu secara khusus mengatur tentang uji kompetensi yang kemudian diperkuat dengan Permendikbudristek 43 tahun 2023 tentang pendidikan profesi psikologi. Ya, nah, itu disebutkan bahwa uji kompetensi itu adalah proses penilaian kompetensi psikolog yang mengacu pada standar kompetensi psikolog. Artinya standar kompetensi harus dibuat, disusun. Gitu. Walaupun di dalam proses pembuatan standar kompetensi ini, kita mengacu juga produk naskah akademik dari AP2TPI. Ya, AP2TPI dan mungkin dalam proses nanti, dalam membuat standar kompetensi, juga akan melibatkan asosiasi profesi. Kemudian ada di dalam Permendikbudristek juga disebutkan uji kompetensi. Jadi setiap mahasiswa pendidikan profesi di setiap tingkatan itu ada yang namanya uji kompetensi akhir pendidikan. Nah, uji kompetensi itu dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi. Nah, selain sebagai acuan uji kompetensi, standar kompetensi psikologi juga diperlukan sebagai rujukan kurikulum. Ya, jadi harapannya nanti memang akan ada tim yang berkolaborasi antara HIMSI, AP2TPI, asosiasi ikatan gitu, itu untuk membuat standar kompetensi yang nanti akan menjadi rujukan kurikulum. Karena gini, program profesi ini sudah akan dibuka di Maret atau Februari atau Maret 2024 ini. Gitu. Ada beberapa yang memang sudah keluar SK untuk pendirian program profesi psikologi, terutama yang mantan 19 bukan mantan ya, tapi 19 perguruan tinggi yang memiliki MAPRO. Gitu. Ini juga kenapa kita bekerja keras untuk menyegerakan karena standar kompetensi ini harus menjadi bagian penting dalam kurikulum. Kemudian termasuk juga dalam program RPL. Gitu. Jadi standar kompetensi itu penting karena juga menjadi bagian di dalam program RPL. Karena RPL ini memang sangat dibutuhkan ya. Terutama sekali kalau kita lihat rekan-rekan di psikolog klinis ya, terutama psikolog yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Ya, psikolog klinis yang bekerja sebagai tenaga kesehatan itu sangat membutuhkan itu karena memang di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini disebutkan bahwa yang disebut psikolog itu kalau dulu kalau di Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu adalah ahli psikologi klinis, kalau ini sudah disebutkan psikolog klinis ini. Ini kemarin kita sudah mendiskusikan antara Kemendikbud, Kemenkes dengan HIMSI gitu ya. Memang yang paling memungkinkan percepatan yang cepat itu adalah dengan program RPL. Berikutnya ini yang saya yakin teman-teman sekalian sudah paham lah tentang RPL ya. Jadi kalau ingin jadi spesialis, maka tentunya harus ada proses psikolog yang sudah memberi layanan itu harus mendapatkan penyetaraan. Ya, yang memang harus di apa ya, di state di sini adalah yang boleh memberikan pengakuan itu adalah perguruan tinggi. Ya, tidak boleh HIMSI memberikan pengakuan. Tetapi satu-satunya ini sesuai dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, juga Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, juga Permendikbudristek Nomor 43 tahun 2023, itu memang mengharuskan itu. Begitu juga ya subspesialis gitu. Jadi
Cuman memang problemnya memang belum tentu semuanya memiliki kemampuan untuk membuka program spesialis, gitu. Karena program spesialis harus disusun juga atau dibuka oleh perguruan tinggi yang memiliki doktor yang psikolog, gitu. Ya, ya ini apakah nanti dokter psikolog misalnya kalau buka PIO ya dokter psikolog yang PIO dan sebagainya ini masih di dalam proses untuk mendiskusikan dengan Kemendikbudristek ya. Jadi nanti di pertengahan bulan Januari akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan di dalam Permendikbudristek Nomor 3 tahun 2023 itu ini juga menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Ger tadi bahwa RPL itu juga yang pasti yang akan diberikan adalah RPL itu adalah lulusan sarjana psikologi gitu. Ya, karena terkait dengan keprofesian gitu. Yang telah mengikuti ini yang menurut saya penting, pendidikan formal, non formal, informal dan atau memiliki pengalaman kerja yang relevan. Artinya skema-skema atau hasil uji kompetensi atau sertifikat kompetensi itu bisa saja menjadi bagian di dalam mendapatkan RPL tadi. Nah, ini memang kalau kita lihat RPL insinyur itu ada peraturan menterinya sendiri gitu ya. Begitu juga beberapa RPL di profesi-profesi yang lain. Ini kejar-kejaran ini antara antara apa ya? Antara standar yang dibuat, kemudian peraturan yang ada dan sebagainya. Dan memang karena psikologi itu juga luas gitu, maka ternyata juga melibatkan berbagai kementerian gitu. Jadi di dalam surat awal itu mengundang berbagai kementerian. Jadi psikologi itu menjadi keroyokan dari berbagai kementerian. Selain Mensesnek, Menko PMK, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenaker, Kemensos, Kemenkumham. Ya, jadi pernah itu di satu waktu kita ketemu bersama di seluruh itu, karena itu terkait nanti RPP itu harus ada harmonisasi dulu dengan berbagai kementerian itu. Ini yang menurut saya kadang eh, apa ya membutuhkan waktu gitu. Sementara kita pengennya segera-segera gitu ya. Tetapi kayak misalnya nanti kalau pendidikan profesi sudah dilakukan di semester ini, paling tidak karena itu kesepakatannya dengan AP2TP itu tiga semester, berarti di tahun 2025 sudah harus ada itu. Bagaimana penerbitan STR, bagaimana penerbitan SILB. Karena kalau tidak, akan jadi persoalan bagi mereka-mereka yang lulus di program profesi. Berikutnya, konsekuensi pada sertifikasi profesi. Ya. Jadi, karena sudah ada pengaturan terkait dengan pendidikan profesi, kalau saya fokus pada pendidikan profesinya, ya, maka perlu ada penggantian skema-skema. Kalau diarahkan atau kemudian ada perubahan, itu akan dijadikan sebagai spesialisasi. Jadi disebutkan oleh Mas Ger ada forensik, ada PIO, maka skema tersebut harus disesuaikan gitu. Ya, tapi namun demikian, apabila skema tersebut belum masuk di pendidikan profesi, maka bisa tetap dilanjutkan kan karena memang eh, apa segala sesuatu itu kan harus mengikuti regulasi kan. Kalau regulasinya belum ada, itu kan saya menyitir dari Menko Polham ya. Kalau itu regulasinya belum ada, itu bukan berarti dilarang. Jadi atau bisa saja diperbolehkan. Sehingga mungkin masih perlu 1 tahun, 1,5 tahun untuk penyesuaian tadi gitu. Ya, namun demikian kalau RPP-nya akan keluar di bulan Agustus atau di bulan Juli, maka mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan itu gitu. Walaupun tetap juga harus menunggu program spesialis apa yang dibuka oleh perguruan tinggi. Ini juga masih banyak silang pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa lebih baik buka profesi saja lah, psikolog umum saja, gitu. Tidak perlu spesialis gitu. Karena spesialis nanti jangan-jangan tidak ada yang masuk atau apa namanya mahasiswanya tidak banyak dan sebagainya. Poin 2 perlu
lakukan kajian ya terkait dengan pengembangan skema yang menurut saya lebih spesifik dan menjawab tantangan dunia kerja atau kebutuhan masyarakat luas gitu. Misalnya skema forensik nanti bisa mengembangkan menjadi skema ahli gitu ya, atau saksi ahli. Kalau dalam undang-undangnya kan disebut sebagai ahli gitu misalnya. Atau pengembangan organisasi atau khusus adiksi atau apapun lah yang menurut saya itu penting. Pengembangan itu walaupun tadi disebutkan oleh Bu Dirut bahwa memang tidak mudah. Perlu ada orang yang memang fokus untuk membangun skema-skema baru itu. Karena skema-skema baru itu untuk menjawab tantangan yang tadi dikemukakan oleh Mas Ger, itu tantangan ke depan. Psikologi itu sangat luas, tapi membutuhkan apa namanya sertifikasi kompetensi kerja, sehingga kemudian perlu dilakukan pengembangan skema. Yang ketiga, memang yang kita perlukan juga, tadi sudah disebutkan juga bahwa saya tidak tahu dalam konteks kompetensi kerja ini ya, yang S1 psikologi memang sudah ada, tetapi ada beberapa anggota dari situ kan yang S1-nya non psikologi, tapi S2, S3-nya psikologi gitu. Ini menurut saya juga harus perlu mendapatkan ruang untuk pengembangan skema itu. Ya, kalau di dalam ADART 2019 disebut sebagai ilmuwan psikologi gitu. Tetapi di draft ADART yang baru disebut sebagai praktisi psikologi. Jadi menurut saya yang perlu ada sebuah skema yang memang memberi ruang pada anggota HIMSI yang lain yang dia tidak punya S1 psikologi atau bisa juga dia bukan psikolog. Ya, tiga hal ini yang menurut saya jadi peluang-peluang besar bagi LSP psikologi, tapi teman-teman sekalian di poin-poin apa ya, poin 1, 2, 3 ini memang harus menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi rekan-rekan yang menggeluti bidang psikologi. Dan yang terakhir ya, kami sedang Kompartemen B terutama, Bu Susan dan kawan-kawan telah menyelesaikan beberapa naskah sebagai pijakan itu ya. Ada draft standar layanan, ada standar konsep dasar standar kewenangan, ada konsep dasar standar kompetensi gitu. Dan sudah dibuat task force ya, ada disebut sebagai tim 7 untuk menyelesaikan ketiga standar tadi, yaitu standar layanan, standar kewenangan, dan standar kompetensi. Harapannya seluruh standar ini targetnya sih di bulan Juli tahun 2024 gitu ya. Cuman yang standar layanan saya minta di Januari 2024 sudah ada, karena standar layanan ini menjadi pijakan untuk membuat standar kemenangan maupun standar kompetensi. Di bulan Januari ini kami juga akan mengundang Miriam Q ya, yang memang dia itu adalah pimpinan dari Professional Regulatory Board of Psychology gitu. Jadi kalau di Filipina, di PAP itu karena mereka sudah punya undang-undang tersendiri dan sudah lama gitu. Kalau di tingkat ASEAN sudah sangat lama, sehingga mungkin perlu kita belajar lah bagaimana proses regulasi mereka terkait dengan misalnya tadi disebutkan profesi, lisensi, kemudian sertifikasi, kemudian juga pengembangan pendidikan berkelanjutan dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa referensi yang jadi dasar dari tulisan ini. Semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian untuk meningkatkan marwah dari profesi psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Andi ini memang luar biasa. Punctual sekali. 35 ya, 35 menit. Top. Oke, Mas Andi terima kasih. Tadi dari sajian yang disampaikan oleh Mas Andi, saya highlight sedikit terkait dengan bahwa konsekuensi dari adanya Undang-Undang PLP terhadap sertifikasi profesi ini, salah satunya kerjanya di LSP adalah paling tidak harus melakukan proses
perubahan skema ya Mas Andi ya, terutama terkait dengan skema-skema yang sudah ada program pendidikannya gitu ya, dan we are working on it Mas Andi, sedang proses, insya Allah nanti kita bisa sampaikan juga, dan kemudian sertifikasi profesi ini juga diharapkan bisa menjadi lebih spesifik gitu ya Mas Andi ya, dari sebagai konsekuensi dari Undang-Undang PLP. Baik, oke, terima kasih Mas Andi dan Mas Seger. Kita sudah mulai masuk ke dalam tanya jawab gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang muncul, tapi juga ada beberapa komen yang sudah muncul di chat ya, yang menurut saya usulan bagus baik untuk HIMSI maupun juga untuk LSP supaya kita juga bisa bersinergi membangun marwah profesi psikologi Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ditujukan oleh ke Pak Seger, ada yang ditujukan juga untuk ke Pak Andi, atau kalau memungkinkan untuk dijawab oleh Mas Andi dan Mas Seger juga monggo. Saya sudah merangkum ke dalam satu PowerPoint-nya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Izin share screen sehingga nanti apakah mau ditanggapin satu persatu atau mau barengan, saya serahkan ke Mas Andi dan Mas Seger ya. Sebentar. Oke. Ini yang pertama ada dari Mbak Dwita Kaltim. Jadi Mbak Dwita ini bertanyanya terkait dengan Mas Seger nih, tadi ditujukannya. Banyak lembaga-lembaga yang melakukan apa namanya, terapi ABK yang muncul dan proses-proses terapi termasuk terapi psikologi, tapi eh, apakah ini memungkinkan LSP untuk membentuk sertifikasinya pada terapis ABK ini? Nah, sertifikasi untuk psikolog yang menangani anak ABK dan jenisnya ini seperti apa? Eh, atau mungkin ini malah cocoknya ke LSP ya, Mas Seger ya? Iya, betul. Iya ya. Oke, nanti Mbak Tapi Yusi, saya monggo Mas komen Seger. aja. Boleh, monggo. Saya komen aja, Mbak. J. Komen aja, Mbak. Ini dia. Oke. Saya kira yang disampaikan Mbak Dwita ini salah satu saja Mm-mm. dari banyak okupasi psikologi yang spesifik gitu ya, yang menurut saya memang membutuhkan LSP bersama dengan HIMSI untuk membuat skemanya gitu. Oke. Sehingga orang-orang yang bergerak di bidang itu memang mempunyai kompetensi yang memadai sehingga anak itu tidak apa namanya tidak dirugikan gitu ya Betul, betul. ketika mendapatkan penanganan. Saya kira ini salah satu Iya, contoh ya. iya, betul. Ya. Masih ada banyak hal yang lain. Ini juga yang disebut Mas Andi sebagai salah satu contohnya juga ya Mas Andi ya. Kalau Mas Andi tadi kan nyebut saksi ahli gitu ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh yang okupasi spesifiknya ya rasanya. Betul. Oke. Ya, jadi ada beberapa yang memang tidak masuk dalam apa ya bidang atau profesi baik itu spesialis maupun subspesialis, maka bisa ditindaklanjuti sebagai skema. Cuman ya konsekuensinya memang kan membuat skema itu tidak mudah, itu aja sih sebenarnya. Iya Mas Andi, membuat skema itu tidak mudah Mas. Jadi SK3-nya harus dong Mas didorong Mas, SK3-nya timnya dong. Masukin Susan aja Ya, lah timnya itu biar cepet sat set tas tes katanya gitu kan. Apa itu? Olah, astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Itu kampanye ya. Enggak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Dian Kusumawati. Jadi Mbak Dian Kusumawati ini ada pertanyaan-pertanyaan yang relate-nya ke RPL segala seperti itu ya. Rasanya apakah mungkin akan dijelaskan di sekarang oleh Mas Andi atau Mas Seger atau mau ini di forum yang lain karena mungkin ini tidak relate ke profesi sertifikasi LSP atau bagaimana? Saya monggo. Tapi kalau kalau RPL itu kan memang sudah ada ketentuan hmm, umumnya gitu ya. iya betul. Tetapi kita sedang mengajukan juga RPL khusus untuk profesi yang terkait dengan spesialis dan subspesialis. Oke. Nah, persoalan berikutnya itu kan belum ada perguruan tinggi yang mendirikan spesialis. Kalau Hmm, yang berhak mengeluarkan itu adalah program spesialis yang ada di pendidikan tinggi gitu. Jadi memang kita belum bisa menjawab banyak ini karena memang belum ada, bentuknya tuh belum ada gitu. Tapi oke. secara amanah dari undang-undang maupun dari permen sudah disebutkan. Oke. Nah, kalau rekam portofolio, Mbak Yusi saya izin jawab ya. Kalau rekam portofolio yang digunakan di LSP Psikologi itu
seragam atau formatnya nggak ada, karena portofolio kerja, kompetensi kerja itu kan masing-masing punya hal ya, punya punya ID sendiri gitu ya. Tetapi yang pasti di situ bisa memberikan informasi terkait dengan apa sih yang sudah dijalankan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau yang melakukan sertifikasi ke luar negeri, ini kalau di HIMSI sudah ada pengakuannya belum Mas Andi ya? Kalau yang ikut pelatihan-pelatihan di luar negeri, kemudian ke kita misalkan untuk majuan SKP dan lain sebagainya. Kalau di psikolog di LSP mungkin nanti Mbak Yusti bisa bantu jawab. Dari LSP dulu kali ya. Oh, udah deh. Mbak Yusti berkenan on cam, mana nih Mbak Yusti kok hilang? Ada, Oh, ada. Kirain main sama empus. enggak. Enggak. Tadi tuh ngejawab yang punyanya Mbak Dwita dulu kali ya. Jadi Hmm, teman-teman LSP itu bukan lembaga superpower yang bisa membuat skema gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah timnya Mbak Yanti dan Mbak Ninin dari LSP itu bekerja sama dengan asosiasi ikatan. Nah, kalau Mbak Dwita pengen mengajukan tentang ABK, rasanya itu harus masuk ke mana Mbak? Klinis ya kali ya? Klinis klinis atau atau ke Pendidikan, pendidikan, pendidikan. pendidikan. pendidikan Nah, khusus. setahu saya yang di tempatnya Bu Indun yang sekolah itu ada psikolog sekolah itu akan pecah menjadi empat, saya ingat saya ya Mbak Nin ya, Ya, empat enggak. skema baru gitu. Ya, Nah saya lupa, saya ingat saya ada yang satu kaitannya dengan ABK. ABK ya. Ya, Nah ada. jadi tinggal ditunggu Mbak Dwita, itu sedang dikerjakan. Nah memang bekerja dengan asosiasi ikatan itu memang butuh usus yang panjang ya. Jadi maksudnya harus sabar, ngoprak-oprak gitu. Terus nanti ketemuan lagi. Tapi kemarin terakhir kita ada berapa skema baru kan ya? Kurang lebih ada sekitar 10, Mbak. 10 atau 12. Mbak Nah, Yati, itu aku akan lupa jadi catatannya. Banyak kok. ya kurang kurang lebih sekitar segitu dan itu yang tadi disampaikan Pak Seger dan Pak Andi, kita udah lakukan pemecahan gitu ya dari psikolog sekolah, psikolog forensik Industri. itu seingat saya akan pecah jadi 3 atau 4. Di sini ada Mas Nail nggak ya? Kayaknya nggak ada. Kemudian Vio juga akan pecah Ya, juga ya Mbak beliau pecah, Nin? Pak. Jadi itu sudah kami lakukan gitu ya dari yang tadi disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Seger, kami memang sudah jauh-jauh hari mengantisipasi supaya tidak eh, bertabrakan dengan pendidikan gitu ya, khususnya di spesialis. Dan dari skema-skema yang baru itu ada asosiasi ikatan yang eh, asosiasi ikatan yang baru gitu ya, yang Ya, yang kemarin belum sebelumnya. masuk ke Mm-mm. Ya, LSP. Yang saya ingat itu ada Asosiasi Psikologi Kristen, ya, kemudian ya. ada IPO, apa namanya olahraga Klinis. dan Klinis. klinis juga masuk PK gitu klinis ya. SIMSI. Ya, itu sih. Kemudian kalau yang untuk luar, mestinya penyamaannya bukan dari LSP ya, Mbak ya? Mestinya HIMSI. dari HIMSI ya. Mm-mm. HIMSI Mas Andi, bukan di kami gitu. Kalau dia ngambil sertifikasi di luar, kemudian pengakuan itu salah satunya ya mungkin dari HIMSI, kaitannya mungkin dengan SKP ya. Mungkin loh ya, saya Ya, nggak tahu sih. ada pengakuan dalam konteks STR gitu ya. Saya tidak tahu ini maksudnya STR atau apa gitu. Kalau STR nanti kita masih menunggu peraturan pemerintahnya terkait dengan pengakuan sebagai psikolog. Walaupun sebelumnya kita juga sudah melakukan berbagai pengakuan ya. Mereka-mereka yang lulusan dari luar negeri, terutama orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, kemudian diakui ada proses pembimbingan, dan sebagainya itu juga sudah ada. Ya, tapi kalau ini kan yang ini Mas, apa training kompetensi gitu loh Mas, yang dari internasional. Oh iya iya. Heeh. Ada pengakuan sih, ada Ya, ya. nanti detailnya saya tidak Ya, tidak begitu tahu, tapi ada pengakuan terkait dengan rasanya sertifikasi rasanya dari sih, internasional. heeh, rasanya ada. Saya pernah berkomunikasi dengan median. Ya ya Itu, tapi ya yang ya. individu rasanya masih Saya, butuh. Heeh. Nggih, Mas Seger? ya, saya urun urun pendapat ya terkait dengan sertifikasi kompetensi dari lembaga internasional ya. Hmm. Eh, jadi sertifikat kita memperoleh sertifikat kompetensi itu pada hakikatnya adalah sukarela ya Hmm. dan hak kita untuk mengambil
sertifikasi dari manapun untuk kita mempunyai pengakuan ya. Eh, Nah, kemudian pengakuan itu mau kita pakai untuk apa gitu ya? Kalau pengakuan itu mau kita pakai untuk kepentingan eh, STR, untuk kepentingan izin praktek, misalnya gitu ya, SKP dan sebagainya, itu tentu saja itu nanti menjadi areanya HIMSI untuk memberikan penilaian. Kalau sertifikasi kompetensi yang kita peroleh dari internasional itu untuk kita pakai sebagai portofolio Portofolio mendapatkan pengajar. sertifikasi kompetensi di LSP Psikologi Ya, Indonesia, tentu saja menjadi kewenangannya ya, SP. LSP untuk memberikan penilaian terhadap itu. Dan Oke. kalau itu sertifikat kompetensi itu untuk kepentingan kita eh, mendapatkan pekerjaan dari lembaga tertentu, ya kewenangan dari lembaga itu untuk menilai bagaimana sertifikasi kompetensi itu. Gitu. Jadi eh, saya kira letaknya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita meletakkan pada tempatnya masing-masing gitu. Ya. Itu Mbak Nining. Karena Ya, sekali lagi sertifikasi kompetensi ini sifatnya adalah sukarela. eh, sukarela ya. Iya, baik. Terima kasih Mas Andi dan Mas Seger. Benar banget. Tadi kan salah satu klausul yang disampaikan Mas Seger adalah masa iya sih psikolog atau praktisi psikologi yang tidak pernah praktek, tidak punya pengalaman harus disamakan dengan yang berpengalaman. Terus yang rajin Iya, ngikuti betul. training, rajin ngikuti pelatihan, upgrade knowledge-nya masa juga harus disamakan dengan yang tidak rajin. Misalkan kayak Betul. gitu ya Mas Seger ya. Oke. Betul, karena pengalaman pengalaman kami ketika melakukan penilaian untuk perpanjangan izin praktek, ada loh yang 20 tahun itu dia nggak ikut pelatihan apapun gitu ya. Ya, ya. Ilmunya, teorinya sudah kadaluarsa. Itu kan Ya, perlu upgrading ya Mas ya. beda, harus berbeda tentu saja dengan yang punya kompetensi lebih ya. Betul, betul. Oke, baik. Note. Saya pikir Mbak Dian Kusumawati sudah clear ya. Sekarang saya akan masuk. Nah, kalau ini rasanya mungkin tidak relate dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya, terkait dengan rumah sakit berkesan dan sebagainya. Mungkin nanti dari HIMSI bisa melakukan sosialisasi yang lebih luas. Kemudian, nah ini Mbak, ini juga dari ke HIMSI nanti. Sertifikasi BNSP, LSP ini apakah memiliki SKP tertentu? Rasanya eh, sama halnya dengan yang tadi disampaikan Mas Andik ya Mas ya. Pasti akan ada pengakuannya ya. Iya, iya, betul. Oke. Oke. Jadi itu Mbak Titis ya. Nanti ini kayaknya di sistem SKP yang baru dari HIMSI itu rasanya cukup clear kok. Ada pengajuan-pengajuan pribadi, cuman memang belum di launching sih terakhir saya komunikasi dengan Mas Medianta. Eh, nah ini juga rasanya belum di sini belum pas rasanya untuk Mbak Evilia yang terkait dengan profesi psikolog klinis ini, tenaga nakes. Nah, hmm, nah rasanya dua pertanyaan ini juga ini ada yang pertanyaan Adelia ini mungkin Mas Andi bisa membantu deh. Apa Apakah nih? bisa langsung ke spesialis tanpa masuk ke profesi psikolog umum? Kalau di dalam undang-undang sudah jelas dituliskan bahwa program spesialis itu adalah kelanjutan dari program profesi. Gitu. Jadi Oke, ambil psikolog umum dulu, baru kemudian spesialis. Begitu juga subspesialis, syaratnya adalah harus spesialis. Itu sih. ya, Ya, oke. Artinya memang undang-undang PLP, undang-undang yang baru yang harus kita ikuti untuk pendidikan profesi yang selanjutnya nanti Mas ya, di luar yang 19 Mapro itu ya. Itu memang betul. Mas, jenjangnya begitu ya. Mas Andi, ini Ya, kan yang ya. ditanya, Mas Andi yang ditanya psikolog umum itu bisa enggak bekerja sebagai nakes di rumah sakit gitu. Ya, untuk Psikolog yang umum itu bisa perlu enggak juga. bekerja. Itu yang Itu juga saya perlu juga itu. eh, jadi pertanyaan itu. Iya, iya. Kalau di dalam Undang-undang. Undang-Undang 17 tahun 2023 memang disebutkan itu spesifik psikolog klinis memang. Ya, jadi dituliskan harus harus psikolog klinis, bukan lagi psikolog. Walaupun pertemuan dengan dua dirjen yang di sana, satu dirjen kesehatan ya, satunya dirjen apa gitu, nakes dan satunya dirjen itu memang
psikolog umum pun itu sebenarnya dibutuhkan. Karena kan Menkes itu harapannya kan memberikan layanan primer, ya. Layanan primer itu kan di puskesmas, dan tidak harus misalnya psikolog klinis itu juga dibolehkan di dalam layanan-layanan itu, gitu. Jadi memang makanya harapan saya sih memang psikolog umum juga bisa bekerja di sana, gitu, karena dibuka peluang-peluang untuk itu, gitu Mas. Ya, oke, Ya, baik. betul. Terima Dan kasih. Mm. saya kira ini menjadi PR juga dari HIMSI untuk memperjuangkan ya Mas Andi ya ke Ya, ya. Kemenkes agar supaya psikolog umum bisa bekerja sebagai nakes. Saya tidak tahu nanti apakah peraturannya yang ada perubahan atau tidak. Saya kira itu bagus Mas Andi kalau di apa namanya diperjuangkan ya. Ya. Oke, baik. Terakhir ini tadi ada pengakuan juga, ada beberapa komentar dari audiens yang menyatakan sepakat dengan yang tadi disampaikan Pak Seger maupun Mas Andik gitu ya terkait dengan proses apa namanya penyampaian pencapaian dari kompetensi dari si profesi psikologi itu sendiri. Nah ini terakhir baru saya sampaikan ini dari Mas Arya Siregar. Ini mengusulkan adanya satu perpaduan gitu ya antara sertifikasi profesi dengan undang-undang PLP, terutama terkait standar layanan, kewenangan dan kompetensi. Dan rasanya memang working on it ya Mas Andi ya, sedang berjalan ya untuk hal ini ya. Dan saya teringat sih rasanya pasti juga perlu waktu perlu yang bersabar gitu ya untuk prosesnya karena kayaknya makbrek gitu ya Mas Andik ya dengan undang-undang PLP ini dan semuanya kemerungsung gendang gitu kan ya segera gitu kan ya. Oke, jadi eh monggo Mas Andi Ya, kalau Kak, ditanggapi dari Mas Arya. ya, karena kan kita itu gini ya bekerjanya. Jadi seharusnya kan peraturan pemerintah dulu, baru Mm-mm. kemudian permen-permennya gitu. Oh betul. Tetapi ternyata malah yang sudah duluan tuh permennya dulu gitu. Jadi Mm-mm. permen pendidikan profesi dulu yang muncul gitu. Mm-mm. Padahal sebenarnya peraturan pemerintah menjadi lebih luas karena di situ diatur bagaimana terbitnya, tentunya juga bagaimana bentuknya STR, SILP dan sebagainya. Jadi memang ini kejar-kejaran ya, termasuk standar layanan itu ternyata juga dibutuhkan oleh mereka gitu. Walaupun dalam konteks peraturan pemerintah memang tidak boleh terlalu detail. Nah, ini masalah juga ini. Sementara kode etik kita detail. Makanya kalau mengacu di kedokteran di perawat itu ada SK, sorry, ada keputusan menteri, kemudian di situ ada lampirannya. Nah, lampirannya itu berubah standar-standar tadi. Jadi memang yang efektif seperti itu. Tapi kalau di peraturan pemerintah, menurut saya kalau standar tarif dimasukkan pemerintah itu, pemerintah sendiri sebenarnya nggak mau juga gitu. Ya. Karena tidak ingin kemudian terjadi perubahan pada peraturan pemerintah itu. Kalau permen bisa sewaktu-waktu berubah, keputusan dirjen bisa sewaktu berubah. Tapi kalau peraturan pemerintah, proses perubahannya itu kan panjang. Mm-mm. Sehingga mereka tidak mau kemudian terlalu detail. Sehingga kadang-kadang kalau kita bicara detail, itu kadang-kadang diserahkan saja. Udahlah nanti ada peraturan dari HIMSI seperti apa gitu. Atau peraturan dari lembaga pendidikan seperti apa. Itu sih tambahan. Iya, baik. Terima kasih, Mas Andi. Oke, waktunya sudah jam 11:05. Saya mau membuka satu kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya secara langsung, baik ditujukan pada Mas Andi maupun Mas Seger. Monggo, siapa? Resen, silakan. Kalau nggak ada, berarti eh, kita cukupkan sesinya. Silakan. Tapi ini ada yang menarik nih, Mas Andik dan Pak Seger, yang terkait dengan eh, pertanyaan dari Ibu Ratna Handayani. Nah, saya bacakan aja ya. Saya seorang PNS izin bertanya, apakah sertifikat yang dikeluarkan LSP ini akan diakui oleh BKN, mengingat SSP yang dikeluarkan HIMSI ternyata tidak diakui BKN, sehingga gelarnya tidak bisa dicantumkan. Kalau dari pertanyaan ini, monggo, Mas Seger atau Mas Andik? Saya tidak tahu apakah diakui atau enggak ya. Tapi kalau misalnya memang tidak diakui, ini menjadi PR ya untuk ada pertemuan dengan BKN gitu.
Untuk yang SSP atau yang mana nih, Mas? Ya, dua-duanya. Keduanya, oke. Ya. Tapi kalau saya logikanya, Mas, kan yang sertifikat dikeluarin LSP itu kan ada lambang negaranya ya, Pancasila. Ya, makanya kan kebutuhannya hanya komunikasi aja. Ya, oke. Baik. Itu Mbak Ratna. Kalau tidak diakui, perlu komunikasi. Oke. Mas Andi? Kalau saya kok jadi tidak paham ya kalau SSP tidak diakui ya. Mm-mm. Karena kalau tidak diakui dia tidak dianggap sebagai psikolog gitu. Kalau misalnya diakui sebagai psikolog klinis, tapi kan tetap memulainya produknya adalah dari SSP gitu. Jadi menurut saya tidak mungkin SSP itu tidak mendapatkan pengakuan. Karena itu produk bukan produk HIMSI loh itu, tapi produk perguruan tinggi juga. Karena yang tanda tangan adalah dari dekan dan dari ketua umum HIMSI. Betul. Sehingga kalau itu memang terjadi, maka ada banyak peluang lah untuk memperkarakan gitu ya, misalnya ke ombudsman dan sebagainya. Ini sekarang karena kita kita punya dasar hukum yang kuat, maka apapun yang apa namanya perlakuan-perlakuan yang kemudian tidak melindungi profesi bisa juga menjadi bagian di dalam persoalan hukum. Oke. Ya, artinya ini bisa juga menjadi satu concern ya Mas Andik ya dari HIMSI sebagai Ya, IOP ya. ya. Ada suara gitu ya dari apa namanya dari masyarakat yang ada kejadian seperti itu. Nah, sehingga nanti ke depannya mungkin bisa seperti disampaikan oleh Mas Seger ada proses komunikasi supaya tidak terjadi di departemen yang lain. Oke, barangkali saya pikir terima kasih sangat Mas Andi dan Mas Seger. Sebetulnya saya pengen banget menutup dengan pantun, tapi saya nggak bisa berpantun gitu ya. Jadi saya tidak usah berpantun daripada nanti saya diketahui oleh Bang Zera gitu ya, yang ahli pantun gitu toh. Jadi saya terima kasih banget. Serius sekali apa yang didiskusikan hari ini, baik Mas Andik maupun Mas Seger, itu sangat mencerahkan untuk saya pribadi dan pastinya juga untuk teman-teman yang hadir hari ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat, kalau ada salah kata, ada salah sikap dari saya selaku moderator, mohon maaf dengan setulus hati, saya akhiri dari sesi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung Salam. ke Mbak Trisni, monggo Mbak Trisni. Baik, Cakep. terima kasih. Kalau kok cakep. Oh, kan katanya pantun. Yang cakep yang mana ini? Tadi pantun ya tadi ya. Iya, betul. Mulai deh, mulai deh. Kita berikan applause, boleh dengan hello ataupun apapun reaction silahkan Bapak Ibu teman-teman semua untuk apresiasi kepada dua narasumber satu moderator ya, tiga panel yang sudah memberikan wawasan kepada kita, Profesor Seger, kemudian Bapak Dr. Andi dan juga Ibu Dr. Ninin. Terima kasih banyak. Dan semoga setelah ini nanti teman-teman pada berantusias ya, berlomba bahwa jangan disamakan dengan yang tidak pernah ikut pelatihan, yang nggak punya portofolio, ayo segera beramai-ramai wujudkan ya dengan portofolio Anda semua, segera daftarkan untuk ikut sertifikasi ya, supaya punya sesuatu yang berbeda. Baik, saya disuruh berpantun Mbak Ninin, menggantikan Mbak Ninin begitu. Siap, siap. Baik, sebelum berpantun, informasi untuk TUK yang membuka sertifikasi dalam waktu dekat, ini ada TUK Cassandra, betul ya Mbak Bu Yusti? TUK Cassandra di bulan Maret dan TUK Ubaya di bulan Juli. Nah, ini yang nanti teman-teman masih punya waktu untuk menyiapkan portofolionya, segala macam yang sudah dilakukan, dalam bentuk hard copy bisa, software dan sebagainya disiapkan semuanya sehingga saat nanti dibuka pendaftaran bisa langsung submit. Nah, nggak susah untuk ujiannya, hanya menyampaikan apa yang sudah pernah dilakukan. Wajah-wajah asesor juga tadi sudah terlihat, ada Prof. Seger, ya, ada Pak Andi, ada Bu Ninin, nah, ada Bu Yusti, tergantung skema apa yang mau diambil. Baik, terima kasih banyak antusiasme Bapak Ibu teman-teman yang tadi di angka 300, nah mungkin karena kepentingan dan sebagainya. Kita foto bersama dulu yuk sebelum mereteli, mereteli bahasa Jawa ya mereteli. Ya, silakan open cam. Wow, Bang Arif. Apa kabar? Ya, terima kasih untuk open cam-nya. Baik, saya layar pertama dulu. Nggak tahu siapa yang layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang chat tahan dulu ya, yang chat. Baik, layar kedua. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum termanisnya. Oke.
Layar ketiga ya, dasteran nggak apa-apa, yang penting senyum manis, lipstick dan sebagainya, touch up tadi udah ya. Oke, layar keempat ya. Maklum saya biasa baku, jadi kalau ngomong kayak gini ya. Layar keempat, oke. Layar kelima, layar kelima pada silent ini nggak apa-apa deh, nama doang. 1, 2, 3, 4. Tadi ada 9 layar, tapi saya udah sempat foto-foto sebelumnya. Terima kasih banyak. Semoga nanti setelah terbuka wawasannya Bapak Ibu tidak ragu untuk segera mendata sertifikasi ya, terutama yang nanti di Cassandra dan juga Ubaya. Baik, pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Cakep. Betul. Di rumah Bahaya mantan itu. untuk lesehan. Cakep. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Langsung mengamini sekarang untuk saya ya. Dalam perut biasanya banyak lemak. Itu karena olahraga tak pernah sempat. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga webinar LSP Psikologi Indonesia kali ini banyak memberikan manfaat. Amin. Cakep. Dari lemak ke manfaat Nyindir ya. nih. Baca banyak lemaknya. Nyindir nih. Jadi ini message-nya mari kita menumpuk lemak. Iya. Tumpuk portofolio ya. Baik, terima kasih. Materi sudah ada di chat ya Bapak Ibu ya. Ya, Materi jangan lupa sudah mengisi saya daftar taruh hadir di esensi ya. chat. Untuk nanti yang belum kebagian materi akan kami sharekan. Kemudian nanti juga link YouTube juga akan kami sampaikan kepada yang belum sempat dapat tempat di Zoom ini. Terima kasih banyak. Monggo silakan yang mau berhai-hai. Terima kasih. Ya, hai semuanya. Teman-teman. Terima kasih Makasih semuanya. banyak. Pamit. Pak Andi. Makasih. Profesor Seger. Datang Izin Bye-bye. pamit. Assalamualaikum. Mbak Ulan, mohon maaf nggak bisa ketemu di Bali. Ya, nggak apa-apa. Oke semuanya. Sun Mas Segar, Sandi. Ya, Ya, duluan. Dadah, Yuk. izin ya. Dadah. Mohon izin, Bapak dan Ibu, mohon izin saya akhirkan pertemuan kita. Semoga Thank you. selalu 2024 sampai seterusnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, izin. Tutup.